Oke, udah muncul Rendra? Eh, Udah. Mas, udah muncul Kak. Oke, jadi kita masuk ke bab eh, yang terakhir. Kan berarti kita udah beres mekanikanya. Sekarang kita masuk Hmm. ke nah, lebih spesifiknya kita belajar yang namanya gelombang mekanik. Nah, jadi gelombang itu materinya kalau kita belajarnya terlalu detail, apa terlalu beneran belajar gelombang itu lumayan lumayan banyak. Nah, tapi karena kita tidak terlalu detail belajar gelombang, jadi kita akan pakai konsepnya, kita belajar poin per poinnya aja deh. Nah, kita akan bahas tentang ini, poin-poin penting di gelombang mekanik. Oke, poin penting pertama, gelombang mekanik itu gelombang yang seperti apa sih? Jadi, gelombang mekanik itu sederhananya adalah dia adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Jadi dia butuh medium untuk bisa merambat atau bergerak. Ada nggak gelombang yang tidak yang bisa merambat tanpa adanya medium? Jawabannya ada. Namanya itu adalah gelombang elektromagnetik. Nah, kebetulan sekarang kita nggak belajar itu. Kita belajarnya gelombang mekanik. Nah, berdasarkan bentuknya, gelombang mekanik itu, berdasarkan bentuk gelombangnya, dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama namanya adalah gelombang transversal. Transversal itu yang seperti ini. Oke, jadi di gelombang itu dia punya dua arah gerak. Yang pertama itu namanya adalah arah rambat. Arah rambat itu adalah arah gelombangnya berjalan. Nah, yang kedua itu namanya adalah arah getar. Nah, arah getar itu adalah arah gelombangnya beroscilasi atau bergetar. Jadi, gelombang transversal itu berdasarkan bentuknya gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Jadi, contohnya apa sih? Contoh dari gelombang transversal yang akan kita bahas nanti itu adalah gelombang tali. Oke, jadi kita gelombang transversal itu ada banyak, tapi untuk yang materi transversal nanti kita hanya belajar gelombang tali. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu namanya gelombang longitudinal. Dia yang seperti ini. Oke. Sama, gelombang longitudinal juga dia ada dua arah.
Yang pertama, arah rambat. Arah rambat itu adalah arah gelombangnya berjalan. Nah, yang kedua namanya arah getar. Arah gelombangnya beroscilasi. Ini arah getar yang warna hitam ya, arahnya. Oke, ini adalah arah getar. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, maka dapat disimpulkan yang namanya gelombang longitudinal itu gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getar gelombang. Nah, contoh gelombang longitudinal yang akan kita bahas nanti ke depannya itu adalah gelombang bunyi. Oke, jadi pada dasarnya untuk gelombang apa mekanik kita hanya belajar dua gelombang ini, yaitu gelombang tali sebagai contoh gelombang transversal dan gelombang bunyi sebagai contoh dari gelombang longitudinal. Oh, Oke. Nah, itu poin kedua tentang jenis gelombang. Poin ketiga. Poin ketiga itu mengenai eh, persamaan umum gelombang. Persamaan umum gelombang. Jadi, gelombang itu dapat dituliskan dengan suatu persamaan umum. Biasanya dalam bentuk persamaan Y, kayak gini. Oke, ini contoh, misalkan X, T, amplitudo, bisa sin, bisa cos. Jadi bisa sin, bisa cos kucing. Oke, bisa plus, bisa minus. KX, bisa plus, bisa minus. Omega T, dan kadang ada yang namanya fasa awal. Nah, biasanya di belakang fungsi gelombang ini suka ada huruf IJ atau K. Misalkan J, misalkan. Nah, kita akan coba bedah memahami sedikit tentang fungsi gelombang. Nah, ini si Y ini disebutnya kalau di gelombang namanya fungsi simpangan. Simpangan, Y itu simpangan. Nah, kenapa dia X, T? X di sini menyatakan apa sih? X di sini itu menyatakan selain menyatakan posisi, X di sini juga menyatakan sumbu rambat. Artinya gelombang ini merambatnya pada sumbu X. Berarti nggak selamanya X, T ya. Bisa aja Y, T atau Z, T. Tergantung dia merambatnya kemana. Oke, kalau A di sini itu menyatakan simpangan maksimum. Simpangan maksimum. Atau kita biasa bilangnya sebagai amplitudo. Nah, di sini ada sin atau cos, tergantung soal. Bisa sin, bisa cos. Sin atau cos itu menyatakan bentuk dari fungsi. Bentuk dari fungsi gelombangnya merupakan fungsi sin atau fungsi cos. Nah, semua yang ada di dalam sin atau di dalam cos itu namanya adalah fasa. Jadi semua yang ada di dalam mesin atau di dalam cos itu namanya adalah fasa. Sedangkan yang Kx omega T-nya aja disebutnya adalah variabel variabel fasa.
Sedangkan yang ini fase awal, ini sebutnya fase awal. Kak Atau, tadi maaf. Fasa itu apa tadi? bentar ya, kayaknya ini suaranya nggak pasti. Kalau Kak, Oke. Nah, kalau di belakang ada huruf I, J, atau K, ini itu menyatakan sumbu getar. Oke. Jadi inilah kira-kira penjelasan singkat tentang fungsi gelombang. Nah, lihat. Di sini ada yang namanya K. K itu apa sih? K di situ, K itu disebutnya sebagai eh, bilangan gelombang. Bilangan gelombang. Bagaimana cara kita mencari K? K dapat dicari menggunakan 2V dibagi lambda. Satuannya K apa? Satuannya K, 2V itu radian, lambda itu meter. Kemudian ada juga namanya omega. Omega itu apa? Kalau di gelombang, omega itu namanya adalah frekuensi sudut, bukan hmm. kecepatan sudut ya. Kan kalau kemarin waktu di dinamika rotasi, omega itu kecepatan sudut, itu digerak dinamika. Tapi kalau di gelombang namanya kecepatan frekuensi sudut. Gimana cara kita nyari omega? Omega dapat dicari menggunakan 2pi dikali frekuensi atau 2pi dibagi periode. 2pi itu radian, periode itu sekon. Kemudian ini ini disebutnya adalah fasa awal. Nah, fasa awal satuannya harus dalam bentuk paduan. Oke. Nah, bagaimana cara kita mencari fasa awal? Mencari fasa awal itu nggak ada rumusnya. Jadi nggak ada rumusnya untuk mencari fasa awal. Tapi fasa awal itu dicari dari keadaan awal soal. Jadi soalnya akan memberitahu keadaan awalnya seperti apa. Bisa aja fasa awalnya itu nol. Bisa aja fasa awalnya eh, ini tergantung dari soal. Nah, kalau kita lihat, kan di soal ini, di fungsi gelombang yang saya tulis, dan Anda tahu ya, kalau X itu Hmm. menyatakan sumbu rambat. Berarti gelombang yang saya tulis Ya. merambat pada sumbu X. Hmm. Nah, merambat pada sumbu X kan bisa aja dia merambatnya ke X positif Dan next atau negatif. bisa aja dia merambat ke X negatif. Benar nggak? Hmm. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita tahu gelombang itu merambatnya ke X positif atau ke X negatif? Tahu dari mana? Dari Gimana yo? fasanya. Variabel fasa. Oke, jadi bentar. Jadi untuk mengetahui mengetahui arah lambat dari gelombang. Gelombangnya itu merambat kemana? Sederhana aja, kita tinggal lihat dari
tanda variabel pasang. Jadi kita tinggal lihat dari tanda variabel pasang, yaitu tanda plus minus di K dan tanda plus minus di omega. Harus lihat dua-duanya, jangan lihat cuma di K-nya doang atau di omega-nya doang. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini, apabila tandanya itu sama, sama itu artinya sama-sama tandanya positif atau sama-sama tandanya negatif. Misal, plus KX plus omega T atau min KX min omega T. Nah, kalau tandanya sama, itu artinya gelombangnya merambat ke sumbu negatif. Jadi kalau dia plus KX plus omega T Hmm. atau min KX min omega T, artinya dia merambat ke sumbu X negatif. Nah, apabila tandanya berbeda, misal Hmm. plus KX min omega T atau min KX plus omega T. Nah, kalau tandanya beda, itu artinya dia merambat ke sumbu positif. Gampang ya? Hmm. Jadi cara Oke. kita tahu dia merambatnya ke positif atau ke negatif, lihat tandanya. Nah, itu poin ketiga. Poin keempat. Yang penting di gelombang, poin keempat adalah berkaitan sama kecepatan gelombang. Kecepatan gelombang. Oh, oke, oke. Ntar kalau udah kabarin ya. Oke. Kalau Kak, Ya udah? dah. Udah, oke. Nah, oleh kan kita berkaitan sama fungsi gelombang. Sekarang poin selanjutnya adalah berkaitan sama yang namanya kecepatan gelombang. Jadi, tadi kita tahu ya, gelombang itu punya dua arah gerak, yaitu arah rambat sama arah getar. Berarti Hmm. secara umum dia punya dua jenis kecepatan. Yang pertama namanya adalah kecepatan rambat. Seberapa cepat gelombangnya itu merambat. Oke. Nah, rumus dasarnya. Bagaimana cara kita mencari kecepatan rambat? V rambat secara umum dapat dicari menggunakan
lambda dikali frekuensi bisa juga dicari menggunakan lambda per perioda, bisa juga dicari menggunakan omega dibagi 4. Oke. Hmm. Ini bisa kita pakai pada kasus gelombang apapun, mau gelombang transversal ataupun gelombang longitudinal. Oke, ini boleh dipakai kapanpun. Nah, tadi ingat nggak? Kita udah bilang, udah skill kalau kita tuh hanya belajar dua gelombang di bab ini, Hmm. yaitu gelombang tali sebagai contoh dari gelombang transversal dan gelombang bunyi sebagai contoh gelombang longitudinal. Nah, khusus untuk gelombang tali. Selain gelombang tali dapat dicari kirambatnya menggunakan rumus yang saya kotakin, gelombang tali juga bisa dicari menggunakan, yaitu menggunakan akar dari tension. Tension itu tegangan tali dibagi dengan mu. Jadi tension, tension itu tidak lain adalah tegangan tali, dan mu itu disebutnya rapat massa tali, yaitu massa tali dibagi panjang tali. Oke, Oke. jadi kita bisa cari menggunakan akar dari tension dikali panjang tali dibagi massa tali. Oke, mu juga dapat dicari menggunakan rho dikalikan dengan A. Bentar. Rho itu kan rho dibagi A. Rho dibagi A. Nah, rho itu adalah densitas massa per volume. A itu Hmm. luas area, luas area. Nah, jadi bisa juga jadinya kayak gini. Akar tension dikali luas area talinya dibagi densitas dari tali. Jadi ini hanya boleh kita pakai di gelombang tali. Kalau yang dikotakin yang tadi boleh dipakai di kasus gelombang manapun. Nah, kemudian yang kedua, khusus untuk gelombang bunyi. Oke, selain gelombang bunyi bisa kita pakai rumus yang dikotakin, pirambatnya juga bisa kita cari pakai rumus yang udah jadi. Jadi, pirambat dari gelombang bunyi kita bisa bagi jadi dua berdasarkan medium perambatan. Yang pertama, kalau dia merambat di medium fluida, kayak jam biru, padat tuh, medium padat. Padat atau di solid ya. Jadi kalau bunyi itu merambat di medium padat atau di solid, dan kalau bunyi itu merambat di medium fluida. Fluida itu artinya cairan atau gas. Kalau dia merambat di medium solid atau padatan, kita bisa pakai si rambat bunyinya menggunakan akar dari modulus yang dibagi dengan densitas medium. Nah, kalau dia merambatnya di medium fluida, maka pirambatnya dapat dicari menggunakan akar dari modulus bab dibagi dengan rho fluida. Oke. Nah, ini rumus cepat untuk mencari pirambat khusus buat gelombang
bunyi. Kalau yang ini yang biru gelombang kali. Kalau yang dikotakin itu untuk semua gelombang. Nah, itu kecepatan merambat. Yang kedua, bagaimana cara kita mencari kecepatan getar. Kecepatan getar gelombang. Nama lainnya kecepatan osilasi atau nama lainnya kecepatan partikel atau nama lainnya kecepatan osilasi, kecepatan getar, kecepatan fasa. Di sana jangan, bentar. Kecepatan fasa. Kok mau, bentar. Bentar ya. Nah, nama lainnya kecepatan fasa. Nah, bagaimana cara kita mencari pi getar? Jadi pi getar itu secara umum dicarinya menggunakan, yaitu menggunakan turunan terhadap waktu dari fungsi gelombang. Ini cara kita mencari pi getar. Jadi dari fungsi gelombang itu kita turunkan terhadap waktu. Oke, contoh, contoh, misalkan suatu gelombang memiliki fungsi gelombang seperti ini. A, tim, Kx min omega t. Misalkan. Nah, kita mau tahu si si gelombang ini memiliki si getarnya itu bagaimana? Gampang aja, si getarnya itu tinggal diturunkan terhadap waktu dari si simpangannya. Berarti kalau kita turunkan, kita akan punya A dikali cos Kx min omega t dikali dengan turunan dalamnya, yaitu min omega. Sehingga kita akan punya si getarnya itu adalah minus A dikali omega cos Kx minus omega t. Lihat, pi getar itu merupakan fungsi posisi dan fungsi waktu. Artinya nilai pi Oke. getar itu nggak konstan, Hmm. berbeda-beda tiap posisi dan tiap waktu. Kalau V rambat, dia konstan di posisi manapun dan di waktu kapanpun. Terus bagaimana cara kita membedakan? Soalnya itu mintanya V getar atau V rambat. Gampang. Kalau V rambat, dia nggak perlu minta spesifik. Dia cukup bilang tentukanlah kecepatan gelombang. Dia nggak spesifik minta saat kapan dan di mana. Cukup bilang kayak gitu aja kecepatan V rambat. Tapi kalau V getar dia harus spesifik. Tentukanlah kecepatan gelombang saat posisinya sekian dan waktunya sekian. Paham ya? Ngerti? Paham, paham. Oke, nah itulah kira-kira 4 poin penting yang kita harus, kita mau ngecas dulu. Kita harus bisa pahami di gelombang. Jadi yang penting itu di poin ketiga sama poin keempat. Yang berkaitan sama fungsi gelombang dan berkaitan sama kecepatan dari gelombang itu sendiri. Ntar ya, saya cas dulu. Nah, selain poin penting tadi, kita harus paham juga ini. Yang namanya superposisi gelombang. Oke. Pernah dengar nggak, Danendra? Superposisi gelombang. Pernah dengar? Enggak pernah. Oke, superposisi gelombang. Apa itu superposisi gelombang? Secara sederhana itu
Superposisi gelombang itu artinya adalah kita mau menggabungkan, menggabungkan dua gelombang atau lebih dari dua. Bisa juga lebih, tapi minimal dua ya kalau mau menggabungkan. Nah, bagaimana caranya kita melakukan superposisi gelombang? Secara umum, ada dua cara. Ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan superposisi gelombang. Cara yang pertama itu namanya adalah cara matematik. Oke. Nah, cara yang kedua namanya adalah cara pasar. Nah, kedua cara ini harus kita kuasain dua-duanya. Kenapa? Karena dua-duanya itu memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Cara matematik dia punya keunggulan. Keunggulannya adalah dapat menggabungkan gelombang, menggabungkan gelombang yang berbeda, berbeda nilai dari variabel fasanya. Bisa berbeda tanda variabel fasanya, bisa juga berbeda angka variabel fasanya. Bisa dijumlahkan dengan cara matematik, apalagi kalau sama. Oke, tapi dia punya kekurangan. Kok nggak kekurangan cara matematik? Kekurangannya cuma satu, yaitu apa? Dia relatif lebih ribet, relatif lebih kompleks ngerjainnya. Karena kita harus paham matematikanya. Nah, yang kedua, cara Fasor. Dia punya keunggulan. Dia lebih praktis, lebih simpel. Jadi secara pengerjaannya, Fasor itu lebih simpel. Dan dia bisa menggabungkan langsung N gelombang. Jadi misalkan ada 3 buah gelombang, dengan cara Fasor, kita bisa kerjakan sekali kerja. Tapi kalau matematik nggak bisa. Kalau ada 3 gelombang, maka kita kerjakan 2 kali. Tiap 2 gelombang hanya bisanya itu. Jadi dia nggak bisa langsung 3. Tapi gelombang satu sama gelombang dua dijumlahkan dulu. Nanti hasilnya baru dijumlahkan dengan gelombang 3. Nah, tapi secara secara kekurangan dia ini, dia benar-benar tidak bisa menggabungkan gelombang yang berbeda variabel pasang. Jadi, kalau variabel fasanya beda, beda angka, atau bisa juga beda tanda, pakai fasor udah nggak mungkin bisa. Artinya apa? Kalau variabel fasanya beda, dan Indra nggak ada pilihan selain menggunakan cara matematis untuk menggabungkan. Nah, coba lihat deh. Kedua metode ini saling melengkapi. Kekurangan dari metode matematis diatasi dengan cara pasar. Kekurangannya cara pasar diatasi dengan cara matematis. Untuk itu, kita harus paham dua-duanya. Kita mulai secara matematis. Kita coba lihat ya, bagaimana sih cara kita ngerjain penggabungan gelombang secara matematis. Misalkan kita punya gelombang satu, misalkan adalah 5 sin.
KX plus omega T. Misalkan. Terus ada gelombang 2, misalkan 5 cos 2 KX min omega T. Nah, ini mau kita jumlahin. Bisa nggak kira-kira ini, Danendra, kita menjumlahkan dua gelombang ini? Gelombang satu dan gelombang dua dijumlahin. Bisa nggak, Danendra? Bisa? Bisa nggak? Halo, halo. Halo Kak, Bisa? Bisa nggak kita menjumlahkan dua gelombang ini, Danendra? bisa Kak? Jawabannya nggak bisa. Oh, walaupun nanti kayak 5 plus cos gitu nggak bisa? Nah, jadi mau kita pakai cara matematis atau cara fasor, syarat mutlaknya adalah fungsinya harus sama. Kalau fungsinya beda kayak gini, satu sin, satu cos, nggak bisa kita jumlahin. Harus dibikin sama dulu. Dua-duanya sama. Matematik harus sama, sin atau cos-cos. Faktor juga harus sama, sin atau cos-cos. Berarti ini harus disamain dulu. Dan Indra maunya sin atau cos? Maunya apa? Oh ya, Hmm? sin Kak. Sin. Berarti yang cos diganti kan? Gitu ya? Ah, Dan Indra tahu nggak? Sin dan cos secara bentuk itu mirip kan? Ya nggak? ya. Tapi sin dan cos itu ada perbedaan fasa sebesar 90 derajat. Ya kan? Beda 90 derajat kan ya? Sin 0 itu 0, tapi sin 90 juga 0. Cos 90 0 kan? Beda 90 derajat. Nah, dan Anda ingat nggak? Kalau dari cos mau ke sin, itu ditambah 90 apa dikurang 90? Supaya sama. Dari cos mau diubah ke sin. Ditambah 90 apa dikurang 90? Ditambah 90. Ditambah, betul. Jadi sama aja 2KX dikurang omega T ditambah Pi per 2. Gitu ya. Nah, karena udah sama-sama fungsi sin, baru bisa kita jumlahin. Jadinya gini, 5-nya kita keluarin dalam kurung sin KX plus omega T ditambah sin 2KX min omega T ditambah Pi per 2. Oke. Nah, kenapa tadi saya bilang cara matematis ini saya bilangnya ribet? Karena untuk bisa menyelesaikan cara matematis, kita harus ingat yang namanya aturan trigonometri. Kan waktu di SMA kan udah diajarin ya cara menjumlahkan sin tambah sin atau sin tambah sin, cos tambah cos. Ingat nggak? Kalau kita Iya, iya. punya sin A ditambah dengan sin B, hasilnya akan sama 2 kali sin. Hmm. A tambah B dibagi 2 cos A minus B dibagi 2. Biar lengkap, saya tulis semuanya aja ya. Hmm. Nah, kalau sin A dikurangin sin B akan sama kayak 2 cos penjumlahan dibagi 2 sin pengurangan dibagi 2. Kalau cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos penjumlahan dibagi 2 cos pengurangan dibagi 2. Hmm. Kalau cos A dikurang cos B sama dengan min 2
sin. Penjumlahan dibagi 2, sin pengurangan dibagi 2. Makanya tadi kan kita bilang, kalau sin tambah cos nggak bisa. Karena apa? Secara rumus matematis nggak ada sin A tambah cos B. Adanya sin A tambah sin B atau cos A tambah cos B. Nah, udah deh. Berarti kita anggap aja si ini adalah A, dan si ini adalah B. Sehingga kita akan punya Y resultannya menjadi 5 dalam kurung 2 sin. Penjumlahan dibagi 2. KX tambah 2KX, 3KX. Omega T dikurang ditambah min omega T habis. 0 ditambah pi per 2 ditambah pi per 2 dibagi 2. Cos pengurangan. KX dikurang 2KX min KX plus omega T dikurang min omega T jadi plus 2 omega T dikurangin pi per 2 dibagi 2. Kita akan punya 10 sin 3 per 2 KX ditambah pi per 4 dikali cos min setengah KX ditambah omega T min pi per 4. Nah, makanya saya bilang ini ribet. Kenapa? Karena kita harus ingat aturan trigonometri untuk menyelesaikan menyelesaikan superposisi. Dan ingat juga kalau kita tuh nggak punya rumus sin A tambah sin B tambah sin C, nggak punya. Kita punya rumus sin A tambah sin B. Artinya kalau ada 3 gelombang mau dijumlahkan langsung, disuperposisikan, nggak bisa langsung pakai matematik. Tapi harus dua-dua, gelombang 1 sama gelombang 2, nanti hasilnya dijumlahkan dengan gelombang 3. Makanya saya bilang ribet. Kenapa? Karena harus di harus tiap 2 gelombang. Oke. Nah, itu cara namanya matematis. Sekarang kita mau masuk ke cara yang kedua, yaitu cara fasor. Nah, kita lihat ya, cara fasor itu bagaimana sih? Dia kan saya bilang dia secara pengerjaan dia lebih mudah, gitu, lebih praktis ya. Misalkan ada gelombang 1, 5 sin kx min omega t. Gelombang 2, misalkan 4 cos kx min omega t. Misal ada lagi gelombang 3. Gelombang 3 misalkan 3 cos kx min omega t ditambah pi per 3. Nah, ini mau saya jumlahkan, mau saya superposisikan, apakah bisa saya jumlahin? Bisa nggak, Derendra? Nggak bisa. Nggak bisa. Tadi kan saya udah bilang, superposisi gelombang hanya bisa dilakukan kalau bentuk fungsi gelombangnya sama. Sama-sama sin semua atau sama-sama cos semua. Kalau nyampur kayak gini, nggak bisa. Maka kita harus bikin jadi sama. Caranya ya samain aja. Karena banyaknya cos, nggak boleh jadi cos ya. Nah, kan tadi kan kita udah tahu ya, sin dan cos itu hanya berbeda sebesar 90 derajat. Kalau kita mau mengubah sin menjadi cos, berarti tinggal kita kurangin.
Sin sebesar 60 derajat. pi per 2. Nah, sekarang udah sama-sama fungsi cos. Apakah ini sudah bisa dikerjakan secara pasor? Belum Bisa. tentu. Cek Oh, lagi. Ingat nggak di syaratnya apa? Pasor itu hanya harus bisa sama. dikerjakan kalau variabel pasanya persis sama. Hmm. Kx omega t ini harus persis sama. Beda tanda aja nggak bisa. Kebetulan ini Kx min omega T semua kan. Jangan Hmm. lihat belakangnya. Kok belakangnya beda? Ini kan fasa awal. Kan syaratnya harus sama di variabel pasanya. Jadi bisa ya? Hmm. Bisa Bisa. kan? Nah, Kayak karena Kak, ini bisa. kalau Ya, contohnya minus, itu nanti minusnya pindahin ke depan tuh gimana? jangan. Biarin aja. Biarin aja kayak gini. Apa? Ini maksudnya Contohnya ini ada gini, satu minus. yang beda gitu. Contohnya yang pertama Minusnya itu minus. min K, Minus. Gini, minus gitu. min K X gitu Kak. Oh, nggak bisa. Kalau, Oh, kalau misalkan ini min kx nih. Saya ini min min kx. Ini udah pasti nggak bisa pakai pasor. Karena hmm. ini tandanya beda. Jadi Nah, kalau saya harus kalau diubah gitu. nggak bisa. Kalau variabel pasanya udah beda, itu udah mutlak harus pakai matematis. Nggak bisa pakai Oh, pasor. Oke? oke. Nah, karena ini bisa pakai pasor, maka kita bisa jumlahin menjadi Y resultan. Yaitu menjadi amplitudo resultan. Karena semuanya kos ya, maka dia pasti dia akan kos juga. Entah itu. Nah, nah, jadi dia kos juga. Kos. Nah, ini akan Kx min omega T ditambah fasa resultan. Nah, tugasnya Danendra adalah mencari tahu AR-nya itu berapa sih? Dan fasa R-nya itu berapa sih? Udah, itu doang. Jadi kalau kalau fasa itu cuma mencari AR-nya berapa, fasa R-nya berapa. Nah, sekarang saya mau ajarin gimana cara mencarinya. Nah, yang pertama, mencari AR. Bagaimana cara kita mencari amplitudo resultan? Gampang. Mencari AR kita bedakan menjadi dua bagian, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Yang namanya amplitudo arah sumbu X. Apapun bentuk fungsi gelombangnya, sin atau cos, selalu amplitudo cos fasa awal. Oke? Yang namanya amplitudo arah sumbu Y, mau itu fungsi sin atau fungsi cos, selalu amplitudo dikali sin fasa awal. Berarti A1X. Lihat, amplitudonya 5, fasa awalnya min pi per 2. Berarti 5 dikali cos minus pi per 2. Jawabannya 0. Betul? Karena cos 90 kan 0. Ya. Kemudian amplitudo 2X 4 dikali cos. Fasa awalnya 0. Nggak ada fasa awal kan? Cos Hmm. 0. Maka jawabannya 4. Nah, pi amplitudo 3-nya. 3 cos. Fasa awalnya pi per 3. Pi per 3 tuh 60. Cos 60 kan setengah. Maka dapatnya adalah 1,5. Nah, ini kita jumlahin. Maka kita akan dapat amplitudo arah sumbu X-nya adalah 5,5. Begitu, Korea. Bentar, Oke. Kalau nggak? bentar, bentar ya. Oke, begitupun sumbu Y. Berarti amplitudo 1Y selalu amplitudo dikali sin fasa awalnya. Sin min pi per 2 itu min 1. Jadinya min 5. Oke. Amplitudo 2Y berarti 4 dikali sin 0 derajat. Jawabannya 0. Amplitudo 3Y itu adalah 3 dikali sin pi per 3. Sin 60 itu setengah akar 3.
Berarti Ya, 3/2 akar 3. Nah, ini kita jumlahin. Kalau dihitung, hasilnya adalah min min 5 5 3 ditambah per 3 itu. per 2 akar 3 ya. Nah, Hasilnya kira-kira min 2,4. AY-nya. Minus 2,4. Nah, terus gimana ngitung A resultan? Gampang. Kita pakai vektor. A resultan itu akan sama kayak akar dari, kayak kita baca film kemarin, AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Inilah cara kita mencari amplitudo resultan. Oke, maka kita akan punya AR-nya itu adalah berapa tadi? 5,5 akar 5,5 kuadrat ditambah min 2,4 kuadrat. Sekitar 6 AR-nya. Nah, itu cara mencari AR. Terus bagaimana cara mencari fasa R? Nah, sekarang cara mencari fasa R. Gampang aja. Cara mencari fasa R tinggal menggunakan yang namanya tangen inverse dari AY per AX. Oke, jadi kita pakai tangen inverse dari AY per AX. Berarti kita punya tangen inverse tadi AY-nya berapa? Min 2,4, AX-nya 5,5. Ini kalau pakai kalkulator, ya, tan min 2,4, 5,5. Kita akan dapatnya dalam min 23,57 derajat. Tadi ingat nggak? AR itu harus dalam bentuk radian. ya. Maka kalau kita ubah ke dalam radian, gimana ngubahnya? Tinggal dibagi aja 180. Berarti. Bagi 180. Kalau Oh ya. kalau nah itu kan min 0,13. Kasih T di belakang. Nah, kayak gitu. Nah, ini caranya. Cara kita mencari AR. Udah. Nah, kalau kita udah dapet semua, maka kita bisa menentukan kalau resultannya akan sama kayak tadi AR-nya 6 dikali cos KX min omega T, kata awalnya min 0,13 pi. Paham ya? Jadi secara matematik, secara faktor, ngerjainnya gampang. Karena ngerjain cukup mencari AR-nya berapa dan mencari fasa R-nya berapa. Ngerti? Paham, paham? Udah paham, paham. Oke, kita coba lihat soalnya. Kita coba lihat soalnya. Soal, coba naik Prism. Area gelombang. Eh, yang gampang dulu aja ya. Nanti. Kita coba, ini pretest 2019. Oke, oke. Coba dibaca dulu, terus ditentukan menurut Danendra mana yang betul dari 5 pernyataan ya. Oke, coba dicek 3 menit.
Artinya C, Kak. C. Oke, kan tadi udah saya lihatin ya. Hmm. Bagaimana cara kita membaca fungsi gelombang. Nah, kalau saya biasanya saya bikin dulu kayak gini. Saya nggak mau ada dua pi di luar sini. Jadi saya punya gini. Disatuin dulu kan. Betul. Jadi kita punya 0,1 sin 8 ya. 8 pi t ditambah 2 pi x. Betul? Iya. Berarti dari sini kita tahu kalau omeganya adalah di depan t kan. 8 pi dan k-nya di depan x. 2 pi. Gitu ya? Nah, Iya. karena tanda omega sama tanda K-nya sama, udah pasti dia merambat ke sumbu negatif. Yang ini salah, yang ini salah. Berarti tinggal tiga opsi. Karena dia mintanya V, sampai dia tahu ya, kalau V itu adalah omega dibagi K. Omega dibagi K, maka dapatnya 4. Maka jawabannya adalah Charlie. Paham? Ngerti? Paham, paham. Kita coba lagi ya. Soal yang fungsi gelombang dulu deh. Karena itu basic banget. Karena kalau fungsi uang udah ngerti, nah baru yang lain. Nah, ini 2002 berapa ini? 2023. Oke, oke, coba kerjain 3 menit. Udah dapat? Em, saya agak lupa yang ini tuh artinya. Ini bener nggak Ayo, sih? V itu apa sama ya? kan lambda per T kan? V sama dengan V lambda kali. Oh iya benar. V itu kan Iya kan? bisa lambda kali frekuensi. Hmm. Bisa juga lambda per perioda. Bisa Hmm. juga omega per K. Artinya 1000. Jadi jawabannya yang mana? A, B, C, D. Ah, yang B. Oke, gampang aja. Dia mintanya apa sih? Perioda dan cepat lambat. Apa itu perioda? Hmm. Perioda itu waktu satu gelombang. Satu Hmm. gelombang kan gini ya. Kalau di kan transversal, satu bukit sama satu lembah kan. Iya. Betul? Oke. Jadi itu Dua, satu dua. gelombang. Butuh waktu berapa? 2 detik. Berarti kita udah tahu 2 millisecond. Berarti kita Iya tahu dong. jawabannya B. Gampang ya. Karena yang 2 millisecond nggak ada lagi selain B kan. Nah, Iya. karena kita tahu lambdanya adalah 2, berarti 2 dibagi 2 millisecond. 2 dibagi 0,002 dapatnya 1000. Gitu ya. Nah, gampang kan? Ini soal kita tuh kayak kayak gini. Nah, coba lihat soal yang setipe dengan pretest. Nah, ini baru yang gelombang secara umum ya. Kita coba lihat ke mana ya? Nah, gelombang. Coba lihat gelombang yang secara umum. Nah ini. Oke. Ya, ini soal SSU. Levelnya mirip-mirip lah kayak Twitter nanti kayak gitu. Nggak beda jauh sama yang tadi. Nah, jadi gelombang itu sebenarnya mudah kalau udah paham konsep dasarnya. Karena sederhana aja, paling gelombang itu nggak akan jauh sama fungsi gelombang dan bagaimana kita menyatakan, memahami fungsi gelombang itu sendiri itu yang paling basic. Oke, oke, coba kerjain 3 menit. Mana yang paling benar dari 4 pernyataan doang? 4 pernyataan di atas.
Udah? Dapatnya apa? Apa Kak tadi? Jawabannya apa? Oh, bentar. Saya baru dapat lambda sama Hmm, kecepatan. Oke. Kan Kecep kalau kita udah paham konsepnya gampang ya. Karena konsepnya itu adalah kita bisa memahami fungsi gelombang. artinya yang B. Yang B, coba ya. Kalau Hmm, kita lihat dari tandanya, tandanya plus plus, berarti lambatnya ke tumbuh negatif. Negatif. Ini salah. Nah, lagi ini salah. Betul. Tuh. Berarti jawabannya kalau nggak B atau D. Nah, sekarang pi-nya. Berarti kita tahu omeganya 15 pi, sedangkan K-nya adalah 10 pi. Maka Ya, kecepatannya itu adalah omega per 1,5. K, 1,5. Oh, berarti jawabannya adalah beta. Gampang kan? Ya, Oke, coba lihat lagi. Nah, ini juga nih FF2 nih. Levelnya level FF2. Jadi sebenarnya levelnya tuh nggak susah. Tapi kalau kita nggak paham konsep terutama fungsi dasar dari gelombang, itu akan terlihat susah. Oke, nah begini. Ini ada yang salah, harusnya nggak pakai P yang ini nggak pakai P. Oke, oke, coba kerjain. Mana yang 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 benar? satu lagi pakai. Yang ini juga nggak pakai juga. Biar sama kan? Hmm. Oke, coba 3 menit. Pikirkan mana yang benar. Kan em, gelombangnya itu 0,5. Itu setengah gelombang. Yang D itu, Yang D, delta. iya, Oke, kita coba lihat dulu ya. Yang kita udah tahu apa? Amplitudonya 2, betul? tuh. Semuanya 2, berarti nggak ada yang bisa kita coret ya. Hmm. Oke. Kita punya apa lagi? Frekuensi. Frekuensinya 5 Hz. Oke, dari gambar ini kita tahu satu gelombang dari sini berarti sampai sini ya. Betul. Hmm. Betul. Lambdanya 2 Hmm. 2 meter. Maka dari sini kita tahu eh, omeganya 2 pf kan, 10 pi Ya. dan K-nya 2 pi per lambda berarti pi ya. Betul. Hmm. Oke, kita lihat. Yang ini kan berarti sama aja 2 Hmm. cos 4 pi t min Bisa. 2 pi Ya, x. Betul? Hmm. Padahal harusnya K-nya pi kan? Iya, Salah. iya Oke, ini K-nya. ini juga salah kan? Oke, yang ini 2 cos 10 pi t dikurangin Benar kata punya. 2 pi x. Betul? Betul. Salah di sini. Gitu ya. Ya, Yang salah. ini 2 cos Itu 20. 20 pi t min 2 pi x. Salah juga di sini, Hmm. salah, ini salah. Kemudian yang ini 2 cos 10 pi t dikurangin pi x. Nah, ini benar ya. Hmm. Nah, ini salah. Salah juga sini. Jadi jawabannya adalah D. Karena dia merambatnya ke kanan, karena beda ya. Kayak gitu. Ya, ya, Gampang kan? Oke, ya. coba lagi ya. Jadi ini gampang banget kalau kita udah paham konsepnya. Nah, ini juga nih. SSU juga. Oke, coba kerjain. Oke, coba kerjain. Ini ada angkanya nggak bagus ya. Mungkin apa kita kalkulator. Mungkin. Atau Angkanya apa? dikira-kira. Angkanya jelek ya? Angkanya.
Coba, 0,24. coba kerjain. 3 menit. Nah, ini kita masih belajar gelombang secara umum ya. Nanti nextnya kita baru belajar gelombang yang spesifik. Gelombang kali sama gelombang bunyi. Ini kita baru belajar gelombang secara umum. Oke. Ya, nah, ini Hmm. maksudnya gimana sih, Kak? Lo, Diapain? lo, 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 lo. Nah, kita kan punya fungsi gelombang, ya nggak sih? Hmm. Y itu kan fungsi gelombang. Yang diminta apa? Laju Laju. getar. Tadi laju getar apa? Si getar Oke. itu rumusnya apa? D per dt dari fungsi gelombang. Betul? Ya, Berarti 0,24 cos 1/5 pi x, betul? Dikurangin 8 pi t dikali dalemannya min 8 pi. Bener nggak? Betul? betul. Oke, masukin. Berapa tuh? Min 8 dikali 0,24. Min 1,92. 1,92 pi, ada pi-nya ya. Dikali cos 1/5 pi x dikurangin 8 pi t. Nah, masukin deh. X-nya 1,5, T-nya 0,5. Kita masukin X-nya 1,5 Hmm. dan T-nya 0,5. Berarti kita akan punya I getarnya sama dengan min 1,92 pi dikali cos 1,5 dibagi 5, 1,5 dibagi 5, 0,3 ya. 0,3 pi dikurang 8 pi dikali 0,5, 4 pi ya. Betul. Maka Betul. dapatlah min 1,92 pi dikali cos berapa ini? Minus 3,7 pi. Betul. Betul. Oh. Sifat dari cos. Cos itu kan fungsi ganjil. Fungsi genap. Ya, Maka cos min alfa sama aja cos alfa. Gini ya, sama aja gini. Oke? Paham? paham. Oke. Cos kan sifat yang bersifat periodik ya. Betul. Hmm. Berapa periodenya? 2 pi kan? Ya. Maka sama aja ini 1,7 pi. Gitu kan ya? Betul. Oh, oke, ngerti-ngerti ya. Oke. Nah, ini ya udah tinggal dihitung nih. Min 1,92 pi-nya. Dia angka ya. Angka ya luarnya ya. Nggak ada pi-nya ya. Ya udah berarti masukin pi-nya. Pi-nya itu ya pi 1,14 ya. Dikali cos 1,7 pi. Pakai kalkulator aja, Kak. Kalkulator itu. Dapatnya sekitar min 3,545 meter per second. Harusnya, nah karena dia mintanya laju, laju kan nggak ada min plusnya kan, maka jawabannya adalah, nah min itu hanya menandakan arah, artinya apa? Dia lagi getar ke bawah, getarnya ke arah bawah. Tapi kan kalau dia mintanya laju, laju kan berarti cuman tandanya, cuman angkanya aja kan, kayak kita belajar vektor kemarin kan ya. Kalau Ya. kecepatan itu kan ada min plusnya. Kalau laju tuh cuman ada angkanya aja. Makanya dapetnya adalah 3,54. Maka jawabannya adalah L.
Paham? Ngerti? Paham, paham. Oke, kita balik lagi soal yang basic dulu ya. Soal basic tentang gelombang dulu. Ini nanti simpul. Hmm, oke, kita dulu kita coba lihat. Simpangan. Bentar. Hmm, simpangan. Oh, ini bisa. Karena kita udah belajar superposisi kan? Nah, ini coba dikerjain. Ini tentang superposisi. Oke, coba kerjain. 3 menit. Hmm. Ini superposisi dulu kan. Ya, kita cek dulu gabungannya seperti apa. Sih. Aduh, aduh, aduh. Oh, oke. Habis Bisa. itu tinggal dimasukin X-nya. Ya, kalau udah dapat Y resultannya tinggal masukin T-nya sama X-nya. Ya tadi. Artinya Mhm. jawabannya 0,02 dikali setengah dikali 1. Jadi, Jadi 0,01. kita coba ya. Nah, Ya. kita coba berarti kita coba bikin dulu pertamanya. Berarti Y satunya itu adalah 0,01 cos. Dua pi-nya masukin ke dalam ya. Jadinya 20x betul. 20x dikurang 100 pi. Nah, yang kedua 0,01 cos 20x ditambah ada T-nya ya. 100 pi T. Kita jumlahin. Maka jadinya Y resultan 0,01 dalam kurung cos 20x min 100 pi T ditambah cos 20x ditambah 100 pi T. Cos A tambah cos B 2 cos cos kan ya. Hmm. Berarti 0,01 dikali 2 cos penjumlahan dibagi 2 jadi 40x dibagi 2 cos pengurangan dibagi 2
Berarti min 200 pi T dibagi 2. Berarti kita punya 0,02 cos 20 X, karena cos itu sifat fungsi genap, sama aja cos 100 pi T gitu ya. Nah, kita tinggal masukin. Soalnya minta X-nya itu adalah 0,02 dan T-nya itu adalah pi per 60. Maka kita akan punya Nggak kebalik Kak. 0, eh, oh iya kebalik. Sorry. Wah, sorry. Berarti ini yang T-nya, ini yang X-nya ya, gitu ya. Berarti 0,02 dikali cos. Berarti berapa? 20 bagi 60 sepertiga ya. Hmm. Sepertiga pi cos 0,02 berarti berapa ya? 2 ya? Iya bener ya, 2 ya? Ya. 2 pi ya? 2 pi. 2 pi. Cos 2 pi nilainya 1 kan? Ini adalah 0,02. Cos sepertiga tuh cos 60 nilainya setengah. Cos 2 pi itu nilainya 1. Maka jawabannya 0,01. Gampang kan ya? Gampang. Karena kita Hmm. udah tahu cara menjumlahkan atau mensuperposisikan dua gelombang ini. Ini gelombangnya nggak bisa pakai fasor ya. Kenapa? Hmm. Karena variabel fasanya beda. Beda di mana? Kan sama-sama 20 X sama 100 T. Beda di tanda. Nggak bisa fasor. Tanda beda aja nggak bisa. Oke? Paham kan? Paham, paham. Nah, ini namanya soal-soal gelombang, tapi masih secara umum, yaitu yang berkaitan sama fungsi gelombang. Jadi, minimal banget gelombang itu kita harus tahu bagaimana membaca suatu fungsi gelombang dan bagaimana mencari apa yang diminta dari sebuah atau superfungsi gelombang. Itu dulu minimalnya. Nah, nanti next setelah ini kita boleh masuk ke materi gelombang, tapi yang lebih advance, yaitu kita mulai spesifik belajar gelombang tali dan gelombang bunyinya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dan enggak? Enggak, Kak. Nanti Nggak itu. ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita sudah saya sini dulu. Nanti nextnya masih belajar tentang gelombang, tapi lebih spesifik ke gelombang tali atau gelombang bunyi. Kayak gitu. Untuk catatannya seperti biasa, ada saya kirim lewat WA rekamannya. Kalau udah saya upload, saya kirim linknya. Oke, mari Daniela. Nanti Kak. Oke. Yo.